sih beliau? Itu sahabat saya. Ya, kopinya kasih situ. Nah, udah situ nggih. Pancingannya kopi. Kalau di warung kopi mungkin 5.000 rupiah, tapi kalau kopi kiai mahal. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, ini saya buktikan lagi kerja cerdas. Ada temen kecelakaan, dia patah tulang. Saya pas besok pagi-pagi kebetulan lagi diperiksa sama dokter spesialisnya. Dokter masuk kamar pasien nih paling 2 menit. Pagi Bapak, gimana? Udah baikan? Terus kakinya pasien itu dipegang. Coba kakinya diangkat, ya. Udah cukup, turunkan lagi. Nulis eret-eret, seret. Udah ya Bapak, metu. Berapa coba tagihannya? Di tagihan itu 17.600.000. Nyekel sikil, diangkat, didukno meneh. Ayo coba pegang kakinya Pak Herman Deru, angkaten. Geblak dirimu. Ini orang kalau kerja profesi, kerja cerdas, kerja pakai otak tadi. Halo, ambil pulpen, tanda tangan, eret, setempel, cetok. Ini kalau tanda tangannya Pak Herman Deru ratusan miliar nilainya. Ayo saiki tanda tanganmu, tanda tanganmu. Soalnya sampean ki ganteng tapi on. Makanya orang itu dibutuhkan kerja yang cerdas. Allahumma sholli ala Muhammad. Buah jambu jumlahnya 7. Ku belah-belah, ku makan 1. Ketika rindu datang menggebu, saat berjumpa ku ucap I love you. Kalau ingin beras ketan jadi jamu, harus diracik pakai bumbu. Kalau ingin Sumatera Selatan lebih maju, gubernurnya harus Herman Deru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbul aradina was samawatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, para kiai, bunyai, para cerdik pandai, tua tengganai, para sesepuh, pimpinan dan pengasuh pondok-pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, majelis zikir, semuanya yang kita taklimi, kita mohon restu dan doanya. Sahadat az-zu'ama, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang kita hormati, satu kebanggaan, satu kehormatan bahwa majelis kita malam ini dihadiri oleh salah satu mustasyar PBNU sekaligus
Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan sekaligus Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023 dan 2024-2029. Sahabat saya Bapak Haji Herman Deru, sebenarnya ketemu saya udah lama banget, zaman beliau masih bupati sampai hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, kekuatan lahir batin agar terus bisa memimpin Provinsi Sumatera Selatan menjadi dairatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Sumatera Selatan yang maju, makmur, sejahtera, adil dalam keadilan, Sumatera Selatan yang manfaat dan barokah fitini wa dunya wal akhirah. Bupati dan Wakil Bupati Oki periode 2019-2024, Pak Camat, Pak Kapolsek Bandan Ramil, Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh ormas, seluruh tamu undangan yang kita hormati, Ketua Yayasan bersama segenap pengurusnya, Majelis Asatid, Kepala lembaga mulai dari RA, MI, MTS, MA di yayasan ini, para wali santri, adik-adik santri putra dan santri putri, para alumni, serta Bapak Ibu seluruh jamaah. Mari kita awali ngaji malam ini dengan ikhlas membaca suratul Fatihah. Kita bertawasul kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, tabi'in, salafus salihin, para aulia, para ulama, khususnya ulama-ulama yang berjuang agama di daerah sekitar sini, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita semuanya, dengan harapan mudah-mudahan majelis kita malam ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah. Semoga kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Sekaligus dengan suratul Fatihah kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang menjadi hajat-hajat kebaikan kita dikabulkan oleh Allah. Yang lagi sakit atau mungkin ada keluarganya yang lagi sakit, apapun penyakitnya, semoga segera diberikan kesembuhan. Yang lagi sedih, gelisah, semoga segera diberikan kebahagiaan. Yang lagi kekurangan, semoga segera diberikan kecukupan. Yang lagi ruwet, seret, macet, semoga segera diberikan kelancaran. Yang lagi ribut, padu, gegeran, tukaran, semoga segera diberikan kerukunan. Yang lagi punya hutang, semoga segera diberikan kelunasan. Yang lagi nunggu datangnya jodoh terbaik, semoga segera dipertemukan. Yang lagi nunggu datangnya kematian, semoga ketika waktunya tiba dikaruniai husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhiratnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabiyir rahmah ala man nawaina wa ala man nawaw bi salafun salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yayasan ini makin syiar, yayasan ini mampu mencetak generasi-generasi ahlus sunnah wal jamaah yang salihin salihat, menjadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan pewaris, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang beradab bukan yang biadab, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang ahli Quran bukan yang tukang pacaran, yang ahli zikir bukan yang suka kentir. Loh, bikin kata-kata kayak gini itu nggak gampang. Wah, makanya ya larang. Yang dalam bahasa Al-Quran disebut generasi yang ulul albab, ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, atine tertib, uteke lantip, tangane urip, ngerti, pinter, tur prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem nyupir, lek duwe musuh wani melintir, bisa menghadapi masalah moralitas, kreativitas, sekaligus kriminalitas. Oleh karena itu dibutuhkan setidaknya 3 ilmu secara terpadu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1, ilmu dini atau ilmu agami. Kedua, ilmu profesi. Yang ketiga, ilmu kreasi. Ilmu dini didapat melalui ngaji, ilmu profesi didapat melalui sekolah, ilmu kreasi didapat melalui realita kehidupan. Ilmu dini mengolah rasa, ilmu profesi mengolah rasio, ilmu kreasi mengolah raga, sehingga generasi kita nanti pandai olah raga, pandai olah rasio, sekaligus pandai olah rasa. Dengan ilmu dini manusia jadi takwa, dengan ilmu profesi manusia jadi cerdas, dengan ilmu kreasi manusia jadi terampil. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan ilmu dini manusia bisa bekerja dengan ikhlas. Pakai ilmu profesi manusia bekerja dengan cerdas. Pakai ilmu kreasi manusia bekerja dengan keras. Jadi nanti bisa kerja keras, kerja cerdas, sekaligus kerja ikhlas. Itulah kerja yang tuntas, dan insya Allah itu pula yang menjadi prinsip dari Pak Herman Deru untuk kembali memimpin Provinsi Sumatera Selatan. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, sehingga nanti semuanya bisa tuntas. Amin Allahumma. Ini tiga-tiganya tidak boleh ditinggal salah satu. Kalau hanya kerja keras, itu kerja pakai otot, hasilnya hanya pas. Tapi jika ditambah kerja cerdas, kerja pakai otak, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, kerja pakai hati, Allah akan kasih hasil yang tak terbatas. Mbok gak tepuk tangan no. Mikir kayak gini itu nggak gampang. Coba tak baleni, kalau cuma kerja pakai otot namanya kerja keras, hasilnya hanya pas. Tapi kalau ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas.
apalagi disempurnakan kerja pakai hati, kerja ikhlas, janji Allah diberi hasil yang tak terbatas. Kasih contoh, kalau cuma kerja pakai otot, kerja keras, hasilnya hanya pas. Ya sama kayak maaf, binatang, kayak kerbau, kayak sapi, kayak kuda, itu kerjanya pakai otot, kerja keras, hasilnya ya pas. Sehari paling 100.000, 200.000. Manusia kalau kerjanya hanya pakai otot saja, hanya kerja keras, hasilnya ya hanya pas, paling 100.000, 200.000. Tapi kalau mau kerja pakai otak, namanya kerja cerdas, kerja profesi, hasilnya lebih luas. Contoh dokter. Halo, dokter itu kan kerja profesi, kerja pakai otak, kerja cerdas. Coba perhatikan, kalau hanya kerja keras pakai otot, ngangkat batu besar-besar, batu kali, batu gunung sebesar salon itu, paling sehari dapatnya duit 100.000, 200.000. Tapi ada yang diangkat itu batu kecil, dapatnya duit 100 juta, karena yang diangkat batu ginjal. Betul? Betul? Ya Allah. Para jamaah, ada orang ngomong itu ngotot, pertentangan keras, dia ngomong sampai otot leher itu sak jempol sikil, 4 jam dia ngomong, tidak dapat hasil apa-apa. Ada yang ngomong 1 jam duduk sambil pegang mic. Maaf, saya beberapa waktu lalu ada teman kecelakaan, dia patah tulang, kemudian diopname di salah satu rumah sakit spesialis ortopedi itu, patah tulang itu. Kopinya kasih Pak Herman. Udah, kasih situ, kasih dulu ya, itu sahabat saya. Ya, kopinya kasih situ. Nah, udah situ nggih. Pancingannya kopi. Kalau di warung kopi mungkin 5.000 rupiah, tapi kalau kopi kiai mahal. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, ini saya buktikan lagi kerja cerdas. Ada temen kecelakaan, dia patah tulang. Saya pas besok pagi-pagi kebetulan lagi diperiksa sama dokter spesialisnya. Dokter masuk kamar pasien nih paling 2 menit. Pagi Bapak, gimana, udah baikan? Terus kakinya pasien itu dipegang, coba kakinya diangkat, ya udah cukup, turunkan lagi, nulis eret-eret, seret, udah ya Bapak, metu. Berapa coba tagihannya? Di tagihan itu 17.600.000. Nyekel sikil, diangkat, didukno meneh. Ayo coba pegang kakinya Pak Herman dulu, angkaten, geblak dirimu. Ini orang kalau kerja profesi, kerja cerdas, kerja pakai otak tadi. Halo, ambil pulpen, tanda tangan, eret, setempel, cetok. Ini kalau tanda tangannya Pak Herman Deru, ratusan miliar nilainya. Ayo saiki tanda tanganmu, tanda tanganmu. Soalnya sampean ki ganteng tapi on. Makanya orang itu dibutuhkan kerja yang cerdas. Allahumma sholli ala Muhammad. Hasilnya lebih luas, betul? Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Allah akan kasih hasil yang tak terbatas.
contoh kiai. Kiai itu kerjanya pakai hati, kerja ikhlas. Nggak ada kiai pertentangan kerja keras. Sampean tahu ngerti ono kiai nyuluh kodok golek bekecot. Tapi coba hasilnya tak terbatas. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, makan enak, istri cantik. Adakan penelitian. Kalau nggak percaya, rata-rata istri kiai itu cantik-cantik. Ada kiai kok istrinya nggak cantik, itu apes. Ya nggak apes gimana? Satu-satunya hiburan kiai itu ya cuma istri. Loh, kiai mau nyari hiburan apa coba? Mau karaoke? Gak pantes. Nek gubernur isek pantes. Wakil bupati pantes. Dan rame loh, pantes karaoke. Kiai gak pantes. Mau main biliar gak pantes. Satu-satunya hiburan ya istri. Lah jelek pisan kaya wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Makanya Allah itu adil. Berarti kiai di dunia aja udah dikasih bonus rata-rata istrinya cantik. Kadang-kadang nggak cuma satu. Nah itu karena apa? Kerja ikhlas, kerja pakai hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya dulu pernah punya cita-cita pengen jadi bupati. Izin Bapak, pernah sih pengen, kan boleh-boleh aja pengen, tapi keluarga nggak ada yang dukung, sama sekali nggak ada yang dukung. Bahkan saya dipaksa untuk mondok di pesantren. Dulu saya sedih banget, tapi sekarang saya bersyukur, alhamdulillah. Andaikan saya tempuh jalur itu, paling banter camat saya, nggak mungkin jadi bupati. Paling banter camat. Tapi sekarang meskipun nggak jadi bupati, saya bisa nasihati gubernur, bisa nasihati jenderal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, enaknya lagi kalau orang kayak saya ketemu dengan beliau pejabat. Gini, enaknya gini. Pejabat ya, gubernur ketemu kiai. Ini kok kiai nyangoni gubernur itu nggak ada perdanya, nggak ada undang-undangnya. Tapi kalau gubernur nyangoni kiai wajib hukumnya. Nah, biasanya kalau dilakukan, insya Allah periode berikutnya enteng dan aman dari semua masalah. Lawan-lawan politik yang berusaha menjatuhkan kayak kemarin, aman beliau, soalnya bernyangoni aku, aman. Coba kemarin nggak nyangoni, kena. Nah ini juga begitu, nanti keputusan di tangan beliau. Insya Allah ke depan lancar, terpilih dengan suara menang mutlak, amin Allahumma amin Allahumma. Dah, sekarang saya lanjut. Yayasan ini didirikan dengan tujuan mencetak kader-kader yang tadi ulul albab, ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, takwa, cerdas, terampil, bisa bekerja dengan keras, bisa bekerja dengan cerdas, bisa bekerja dengan ikhlas, sehingga targetnya bukan hanya di dunia saja, tapi fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Izin para jamaah, misalnya saya ceramahnya saya campur pakai bahasa Jawa, boleh? Karena saya lihat, izin Pak Hermanderu, saya perhatikan wargane jenengan ini yang hadir di sini, maksudnya ini 95% Jawa, kelihatan burek-burek. Udah kita sama-sama burek. Dan beliau ini keren, paham bahasa Jawa itu, paham betul, walaupun untuk mengungkapkannya kadang-kadang beliau masih kesulitan.
tapi paham banget karena warga beliau masyarakat Sumatera Selatan, oh yang Jawa banyak banget, dan beliau dikenal sangat dekat dengan rakyat, benar-benar merakyat dan dicintai oleh rakyat. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Oke, karena ini di lembaga pendidikan dan acaranya juga haflah akhir sana, orientasi pembahasan kita tentu nggak boleh jauh dari pendidikan. Ya gak pantes lah kalau saya ceramah di acara haflah akhir sana yang saya sampaikan soal kematian, nggak lucu. Masa acara walimatus safar syukuran haji yang disampaikan bab nikah, kan ya lucu loh. Ini tentang pendidikan. Mari kita renungkan sebuah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqir kabirana. Bukan golonganku kalau ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya, kalau ada anak yang tidak memuliakan orang tuanya. Dudu boloku nek ana wong tua ora sayang marang anake, dudu boloku nek ana anak ora mulyakno marang wong tuane. Para jamaah, dua hal ini kelihatannya urusan kecil, hanya soal keluarga, sepertinya sepele, cuma hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Padahal dua perkara ini urusan besar. Ini menyangkut keberlangsungan kehidupan dunia. Kok begitu? Ya, dua hal ini, orang tua yang tidak sayang anaknya, anak yang tidak memuliakan orang tuanya, ini menjadi tanda rusaknya dunia. Wong tua sing ora welas marang anake, anak sing ora mulyakno wong tuane, iku dadi tanda rusake donya. Lah rusake donya namanya kiamat. Halo? Bisa dilanjut? Coba kita uraikan. Anak kalau tidak memuliakan orang tuanya, anak yang tidak menghormati orang tuanya, anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang meremehkan orang tuanya, itu akan mempunyai keturunan yang hatinya buruk. Jadi anak sing remehno wong tua iku arep duwe turunan-turunan sing atine elek. Lah turunan yang hatinya jelek ini, misalkan di sekolah nih, ya iso pinter wong pancene di sekolahno. Ini Pak Herman lihat, begitu saya berdiri, ibu-ibu langsung tepuk tangan sorak-sorak, seneng banget. Ini membuktikan bahwa perempuan itu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Begini, wes to pikiranmu gitu loh. Gini, wes to, anak yang tidak menghormat dan memuliakan orang tua, lebih-lebih meremehkan orang tua, itu anak akan mempunyai keturunan-keturunan sing atine elek. Lah turunan sing atine elek iki umpama di sekolahno, ya iso pinter wong di sekolahno, tapi atine tetep elek. Makanya sampean jangan heran, ada orang itu pinter tapi hatinya busuk. Maaf, wongnya pinter tapi kelakuannya elek. Sama tetangga aja nggak mau rukun gara-gara beda pilihan caleg. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang di bawah apa di panggung? Perempuan apa laki-laki? Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Mana orangnya? Halo? Andaikan dia dipondokkan di pesantren, ya bisa ngaji, alim, bahkan bisa hafal Quran, tapi maaf, hatinya tetap rusak,
atine tetap elek. Makanya jangan heran, jangan kaget ada orang itu pinter ngaji, pinter dalil, tapi hatinya tetap rusak. Sama tetangga nggak akur, sama saudara ribut gara-gara beda pilihan capres cawapres lo, sampai saiki sek belum rukun. Ada apa enggak? Orangnya datang di bawah apa di panggung? Perempuan apa laki? Pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Diri. Mana? Enggak ada kok. Yang berdiri cuma saya. Ya, berarti maksudmu aku no? Matur suwun. Nah, kalau ada orang seperti itu jangan kaget sampean. Mungkin dia keturunan dari anak yang meremehkan orang tuanya. Ojo kaget, podo kiyaine lho gak rukun. Wonten napa mboten? Gara-garane sepele. Sijine semangat dukung Pak Herman Deru, sijine ora dukung. Wonten napa mboten? Ora teko wonge sing ora dukung, rawani teko. Enggak berani datang, pengen tak umpah-umpah. Ini mana yang enggak dukung? Sebentar tak cari Pak Herman. Tak suruh turun panggung nanti yang enggak dukung. Alhamdulillah 100%. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, nah turunan-turunan yang berhati jelek ini akhirnya kan nyebar kemana-mana. Dia nikah punya anak, anaknya hatine yo elek. Nikah lagi punya anak, anaknya hatine yo elek. Akhirnya wong-wong sing atine elek iki nyebar tekan ngendi-ngendi, sehingga maaf donya iki dipenuhi wong-wong sing atine elek. Lah dunia ini kalau sudah penuh dengan orang-orang sing atine elek, alamat donyane rusak. Bapak Ibu kan tahu rusak donya iku mergo rusake menungso. Lah rusake menungso mergo rusake atine. Emang yang merusak segala sesuatu itu bukan makhluk lain tapi manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan itu karena perilaku manusia, bukan makhluk yang lain. Maka disaksikan oleh ribuan jamaah di majelis ini, saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Halo? Yang merusak laut ini bukan anjing laut. Sing ngerusak apa-apa iku menung. Tak kasih contoh ya. Wedhus, endi mau wedhus ya? Wedhus ngerusak tanaman nih paling sak tekem, rong tekem, telung tekem udah. Tapi manusia, tanaman berhektar-hektar habis dirusak manusia. Watu pirang-pirang gunung entek diteteli menungso. Betul? Bajing kuwi lek bajing tenanan nyuri kelapa satu udah cukup, nggak habis. Yang menghabiskan segala sesuatu itu bukan bajing tapi bajingan. Pemane ketambahan tengik barang. Halo? Sejahat-jahatnya harimau, nggak ada yang menghabiskan kayu di hutan. Sampeyan tahu roh ono macan ngentekno kayu. Sing ngentekno kayu macan seragaman. Tapi wongnya gak teko. Kenapa manusia rusak? Karena hatinya yang rusak. Nah, supaya hati baik, punya keturunan yang baik, pesennya waqir walidaik, muliakan kedua orang tuamu. Waman waqqara walidaih,
siapa yang memuliakan kedua orang tuanya, madattu lahu umrahu, akan aku panjangkan umurnya, aku luaskan rezekinya, uripe enak, wa a'adtu lahu waladan yabirruhu, dikasih anak keturunan yang berakhlakul karimah. Jadi kalau sampean niki nek pengen duwe anak turun sing apik, kuncinya adalah memuliakan orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, anak jadi baik itu yang bisa merogram cuma Gusti. Yang nyaut Allahnya berat, ini kayaknya nanti waktu mati juga berat mau ngucapin kata Allah. Yang bisa merogram anak jadi baik itu cuma Gusti. Orang tua nggak bisa. Andaikan orang tua bisa nyetel anak jadi baik, saya yakin anak-anak sini baik semua, nggak ada yang nakal, karena sama orang tuanya pasti disetel dan diprogram baik. Tapi kenyataannya kok masih banyak anak-anak yang nakal. Guru juga nggak bisa nyetel anak nakal jadi baik, nggak bisa. Ada anak diajar sama guru bertahun-tahun tetap nakal. Sama nih ngurungokno ora? Kiai juga nggak bisa merubah anak nakal jadi baik. Mulane ono bocah kuwi ning omah nakal, di pondokne ning pesantren belasan tahun, pulang tetap nakal. Yang tulisannya tok mundak apik ngono. Ya karena memang kiai nggak bisa. Jangankan merubah jadi baik, mbah ra dirungokno kok. Memahamkan aja nggak bisa. Maka saya sadar sesadar-sadarnya bahwa saya ceramah hanya sekedar menyampaikan saja. Saya nggak bisa memahamkan jamaah. Makanya ya ada yang dari tadi itu gayanya serius, memperhatikan, metenteng, tapi orang mudeng. Ono wonge nganggo kudu ireng. Ya mudeng dari mana? Orang dia nggak dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang aku. Ada yang gayanya kayak nggak merhatiin, wes cuek, toleh gitu, cuek. Tapi walaupun gitu ternyata ya nggak paham. Lho sing metenteng era mudeng apa maneh sing pelengahan. Saya sadar, saya nggak bisa memahamkan jenengan-jenengan. Yang memahamkan, yang bisa memberi pemahaman cuma Gusti Allah. Makanya kadang di satu sisi saya sama beliau Pak Herman Jeru kalah jauh saya. Jadi pemimpin yang baik, yaumun wahidun min imamin adilin, satu hari pemimpin yang baik, ya'dilu ibadata sittina salah, ya'dilu ibadata sittina sanah, bandingi ibadah 60 tahun. Pak Herman Jeru adil dalam menjalankan kepemimpinan. Sehari aja beliau nggak ngapa-ngapain, asal adil mengemban amanah kepemimpinan, itu mengalahkan tahajudnya kiai 60 tahun. Coba, saya dulu sempat iri, kok ada hadis bunyinya kayak gini, nggak adil ah, nggak adil. Enakan jadi pemimpin, enakan jadi umarok. Satu hari yang penting tidak zalim, dalam menjalankan kepemimpinannya adil, itu bisa mengalahkan tahajudnya kiai 60 tahun. Kenapa begitu? Ternyata saya punya kesimpulan, tahajudnya kiai 60 tahun itu nggak bisa membawa perubahan kepada yang lain. Paling yang berubah jadi baik ya kiai itu sendiri, tetangga-tetangganya ora kato tapek. Tapi seorang pemimpin, apalagi gubernur, bikin satu kebijakan saja, misalnya BLT, bantuan langsung tukaran. Ya itu gara-gara itu banyak yang tukaran Bapak. Makanya nanti kalau jenengan jadi lagi diganti namanya, jangan BLT, ya jangan bansos, itu diplesetkan bantuan supaya oleh suara. Banyak yang gagal ya gara-gara bansos. Halo? Nah, kalau beliau bikin kebijakan, ini ada
bantuan untuk warga miskin, tanda tangan eret harus disalurkan tepat sasaran kepada warga miskin. Beliau bikin satu kebijakan, tanda tangan cetok, ini yang merasakan manfaatnya adalah orang miskin seprovinsi Sumatera Selatan. Berapa banyak pahalanya beliau. Loh, ini maksud saya, nek adil